Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ashar, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagaimana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Sebagai pendidik, hanya perlu menuntun pertumbuhan dan perkembangan hidup anak-anak agar segala potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Namun perlu diketahui bahwa pendidikan berhubungan dengan kodrat keadaan setiap anak. Sebagaimana semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan, in madya mengkarsa, di tengah memberi semangat, tuturi handayani, di belakang memberi dolongan. Pada dunia nyata pendidikan, pemimpin adalah seorang guru atau pendidik yang harus memberi teladan. Ia pantas digugu dan ditiru dalam perkataan dan perbuatannya. Guru harus mampu menjadi contoh bagi siswanya, baik sikap maupun pola pikirnya. Anak akan melakukan apa yang dicontohkan oleh gurunya. Bila guru memberikan teladan yang baik, maka anak akan baik pula perilakunya. Guru juga harus selalu memberikan pengarahan dan mau menjelaskan supaya siswa menjadi paham dengan apa yang dimaksudkan oleh guru. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik, menuntun kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang, dinamis, mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Sebagai pendidik, hanya perlu menuntun pertumbuhan dan perkembangan hidup anak-anak agar segala potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Namun perlu diketahui bahwa pendidikan berhubungan dengan kodrat keadaan setiap anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya, memerdekakan diri, dan memerdekakan orang lain. Keluarga merupakan tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi setiap anak. Peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Sebagai pendidik di sekolah, turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang bebas dari segala ikatan dengan suci hati
mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pendidikan harus dikembangkan sesuai kodrat anak. Anak dikatakan merdeka jika mereka bisa menjadi manusia yang merdeka. Pengajaran harus bisa memerdekakan manusia atas hidupnya yang lahir. Sedangkan pendidikan harus bisa memerdekakan hidup batin. Sehingga tercapai hasil pendidikan yang berkualitas dan berguna bagi bangsa Indonesia ke depannya. Bagaimana penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid? Melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, seperti kegiatan pramuka, seni, dan budaya. Kegiatan pembelajaran yang berbasis lingkungan. Kemudian kegiatan pengembangan literasi di sekolah. Pengembangan pendidikan karakter melalui kegiatan keagamaan, seperti pembiasaan sholat duha setiap hari Jumat. Kemudian pengembangan bakat peserta didik. Pelaksanaan kegiatan tadarus Al-Quran. Selanjutnya peringatan Hari Kebudayaan untuk melestarikan nilai-nilai budaya di daerah. Kegiatan outing kelas, pembelajaran yang dilakukan di luar sekolah. Kemudian tantangan yang dihadapi. Pendidikan pada masa ini mengalami pergeseran makna tentang konsep pendidikan, di mana ketika kita berbicara pendidikan hanya terfokus pada sekolah, padahal proses pendidikan berlangsung di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian orientasi pendidikan yang menyiapkan peserta didik memasuki dunia kerja dengan target nilai kelulusan. Orang tua peserta didik terkesan mengejar target angka yang paling tinggi dan bahkan dilakukan dengan cara yang kurang terpuji. Solusi dalam menghadapi tantangan tersebut adalah pendidikan dalam usaha pelestarian dan pewarisan nilai-nilai karakter sosio-kultural di daerah. Perlu adanya komitmen, kolaborasi, keterlibatan semua unsur yang berperan dalam pendidikan, yakni keluarga dalam hal ini, orang tua sebagai peserta sebagai pendidik pertama dan utama, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik, menuntun kekuatan kodrat anak, memerdekakan anak dalam belajar dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.